Oke, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1. Jadi, judul yang kami bahas adalah pengaruh kenaikan BBM juga subsidi kepada disintegrasi masyarakat. Nah, BBM ini tentu adalah suatu hal penting dalam hidup kita karena dengan adanya BBM, transportasi kita tentu bisa berjalan. Nah, dengan adanya transportasi ini, kita bisa menyebarkan barang-barang yang ada ke daerah lainnya. Tapi saat kenaikan BBM, otomatis harga barang juga meningkat dong karena biaya BBM yang semakin besar membuat biaya pengangkutan ke sana juga semakin besar yang membuat harga pokoknya ini semakin naik juga. Nah, omong-omong kita di sini ada narasumber. Baik Pak, silakan perkenalan. Ya. Dede. Bapak, nama siapa? Nama saya Dede, pengawas SPBU 34175646 Tegal Danas. Ya, baik Pak. David, pertanyaan. Nah, oke. Jadi di sini kita berdua ada pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu ada bisa Pak Dede jelasin nggak tentang produk-produk di Pertamina? Oh, di sini di Tegal Danas paling ada 3 produk. Yang satu produk BBK, yang satu subsidi. Yang subsidi di sini tersedia cuma Pertalite aja. Kalau BBK, Pertamax sama Dexlet itu aja produk. Nah, terus yang pertanyaan kedua nih, kategori subsidi dan non subsidi itu gimana tuh Pak? Bisa Bapak jelasin? Ya, kalau subsidi yang mengkonsumsi itu kalangan masyarakat, tapi kalau non subsidi biasanya yang ditujukan kepada orang-orang yang punya itu yang ada lah. Kalau standarnya gitu tuh kayak gimana Pak? Standar biar dia nggak dapat subsidi itu kayak gimana? Standar subsidi ya dari jenis mobil, dari kelihatan. Oh, jadi kalau misalnya motor itu dia termasuk subsidi? Subsidi. Tapi ada juga yang memakai non subsidi. Terus Pak, kalau dari subsidinya ini tuh berdasarkan dari Pertamina sana apa berlaku di sini dong? Berdasarkan aturan Pertamina ya Pak ya? Mengacu ke BPH. Ya. Nah, terus pertanyaan yang ketiga nih Pak, kalau subsidi ini tuh udah tepat sasaran belum sesuai dengan yang udah dibuat oleh pemerintah? Tepat sasaran ya, dikarenakan sekarang ada namanya program QR kode. Jadi sebelum pengisian kayak mobil harus ada QR kodenya. Kalau misalnya nggak ada, nggak bisa ngisi. Sekarang di tahap Kabupaten Bekasi, kalau golongan Pertalite masih input plat nomor. Tapi kalau misalnya biosolar, subsidi itu harus pakai QR kode. Jadi emang harus pakai QR code dulu ya Pak? Ya, soalnya kalau nggak bisa QR code nggak bisa ngisi solar. Tapi kalau Pertalite sekarang masih ada tahapnya input plat nomor. Dari situ ada jatah kuotanya 120 liter. Jadi subsidinya itu emang udah dijatah ya Pak per mobilnya? Ya, pokoknya dari situ kelihatan di input plat nomornya itu. Tapi ada nggak Pak kayak orang yang sebenarnya di kategori mobilnya ini non subsidi, cuma dia masih mau pakai subsidi? Ada juga. Oh ada? Ada, itu tergantung nanti ke orangnya. Paling kalau dia ngisi yang di belakang, masa mobil bagus isi subsidi, tapi nggak nyampe komplain ke SPBU, itu aja. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Oh oke Pak. Jadi dari kenaikan BBM, terus juga ada subsidi kan? Nah, dampak positif yang timbul dari itu apa Pak? Dampak positif kalau pandangan saya sih, jadi orang beralih ke Pertamax dikarenakan antriannya panjang. Jadi subsidi itu sekarang diburu oleh masyarakat. Jadi malah lebih laku di Pertamax ya? Lebih menguntungkan jadinya gitu ya Pak ya? Ya, ada juga dikarenakan orang-orang berburu daripada ngantri di sini ruang lingkupnya yang pekerja pabrik, jadi loncatannya ke Pertamax gitu sih. Jadi gara-gara lama buat ngantri gitu lebih baik Pertamax aja. Nah itu. Berarti mereka milih gak usah disubsidi daripada menunggu lama gitu ya Pak ya? Iya, karena kan sekarang ada beberapa aturan juga dari subsidi. Oke Pak, terus kayak misal tadi udah dampak apa Pak? Dampak positif ya Pak? Ya positif.
Terus kalau dampak negatifnya itu seperti apa? Dampak negatif mungkin ke pangan sih, kayak bahan-bahan naik itu mempengaruhi semua kalau kenaikan subsidi. Iya. Kalau misalnya ini udah subsidi nih, tapi barang-barang masih tetap naik ya Pak ya, kayak gitu. Iya, soalnya subsidi itu mempengaruhi semuanya. Terus kalau dari subsidi ini pengaruh nggak sih Pak ke peningkatan penjualan, malah turun karena ada subsidi jadi malah lebih rugi atau lebih untung? Jadi kalau subsidi itu dari sana udah ada kuotanya. Dari kuotanya itu per tahun. Ini kayak dari Januari sampai Desember itu kayak kuotanya sekian. Misalnya dari Januari kita bor-boran nih, udah nyampe target di bulan September, kita nggak bisa pesan lagi. Jadi di sini udah terblok otomatis. Itu ada juga nggak terblok otomatis, nanti dikenakan denda non subsidi. Jadi nggak bisa bertambah gitu kan? Iya. Nggak bisa berkurang. Iya. Udah diatur. Ada diatur dari sananya, dari BPH Migas udah dikasih kuota dari sana. Pernah nggak sih Pak kayak, ya kan Bapak kan di sini ada Pertalite ya? Iya, iya. Nah, pas penjualan tuh tiba-tiba udah habis stoknya. Itu cepet banget atau emang seperti biasa kalau sejak subsidi ini? Subsidi kalau di sini kuotanya agak lumayan sih ya. Ya sehari bisa nyampe 16.000 liter. Jadi bisa nyelang buat besok. Kalau misalnya habis gitu, mereka ini yang udah datang ke sini nih, misalnya mau subsidi. Nah, tapi mereka ini malah udah habis. Pertalite-nya itu gimana? Ya paling dia mau nggak mau ngisi pertama. Oh, jadi nah terus Pak, ini kan zaman sekarang nih, kan udah ada subsidi yang terus ada apa target-target yang orang membutuhkan seperti apa, terus juga ada kategori untuk mobil mewah yang bakal di non subsidi itu seperti apa. Ada nggak sih Pak, kalau dari pandangan Bapak ini sesuatu yang bisa memecahkan persatuan masyarakat? Memecahkan persatuan masyarakat ya paling itu sih, yang mobil-mobil mewah ngisi subsidi, dikarenakan kadang ada orang yang di belakang apa ngisi subsidi, ada dumel sendiri sih. Kalau misalnya komplain perpecahan nggak nyampe segitu sih. Berkuasa kalau perpecahan masyarakat itu ya kenaikan subsidi. Kayak terjadi kayak kemarin demo besar-besaran tuh dikarenakan kenaikan subsidi itu dadakan. Sempet kena protes gitu nggak sih ini? Kalau protes ke SPBU enggak sih, protesnya ke kayak ke PT, Pemda kayak di sini. PT langsung gitu ya Pak ya? Kalau PT enggak, ke Pemda langsung, jadi berpusat ke pemerintah. Terus Pak kayak Bapak nih, saya mau tanya Bapak sebagai pengguna nih. Iya, iya. Pengguna. Kalau sebagai pengguna, Bapak ini merasa nggak kalau misalnya Bapak kan sebenarnya membutuhkan subsidi, tapi malah subsidi itu malah dipakai buat mobil-mobil yang mewah tadi. Itu menurut Bapak itu ada gak sih rasa ketidakadilan gitu? Ya kalau tidak adil ya itu kembali ke diri sendiri lagi sih. Diri sendiri lagi ya. Ya kalau kayak saya sih kayak pengguna nih, ya udah tahu produk ya setiap hari kita ngisi pertama. Mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Iya, berarti kalau sebagai orang harus tahu sendiri ya produknya seperti apa ya. Ya kalau udah tahu kayak saya nih karyawan SPBU Pertamina ya pasti lebih ngisi ke yang lebih bagus, yang lebih tahu gitu. Ya subsidi yang berhak menerima. Tapi gak ada ya Pak ya tadi ya kayak misalnya protes tiba-tiba ini naik BBM. Terus Pak kalau kenaikan BBM ini menurut Bapak udah seperti kenaikan BBM dan subsidi ini udah keputusan yang tepat belum? Ya menurut saya mah belum, ya bisa mah turunin lagi biar harga pangannya lebih murah. Pokoknya kayak zaman dulu lagi ya Pak ya, sampai 5.000. Iya. Kamu juga mau kan pasti 5.000? Pasti kan. Soalnya kan pengguna bawa motor juga. Pengguna bawa motor ya Pak. Nah, Terus Pak untuk Bapak nih jangan sini terus ke sana datang kerja dan bolak-balik lagi. Itu dari zaman yang dulu sebelum subsidi sampai sekarang itu tuh ada nggak kayak lebih susah atau lebih gampang malah di biaya bensinnya itu, atau malah Bapak dapat apa seperti tunjangan gitu? oh di sini Iya. itu kembali ke apa ya, tergantung perusahaan sih. Pasti juga ada transport kalau di apa namanya kayak di perusahaan itu pasti ada. Oh. Terus Pak satu lagi nih Pak, ini kan tadi udah ada merasa ada yang tidak adil atas BBM dinaikkan atau enggak, kan itu muncul
ada rasa ketidakharmonisan ya. Ketidakharmonisan ini bisa membuat perpecahan antar bangsa kan, Pak. Nah, saya mau tanya opini Bapak. Apa sih Bapak saran atau solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah seperti ini tuh? Paling solusinya ya kepada masyarakat ya, kalau misalnya untuk pengguna subsidi yang benar-benar mempergunakan subsidi ya ngisi subsidi. Kalau misalnya ya sedikit orangnya punya ya ngisilah pertama biar sama-sama adil gitu di pandangan saya. Terkadang kan yang punya juga mobilnya mewah, Fortuner, ada juga yang ngisi Pertalite. Ya, kita tegur juga, kembali lagi malah kok yang murah lebih ada, yang mahal juga. Iya, jadi ini nih bijak-bijak kayak Pak. Iya, kembali lagi ke kalau misalnya melihat dari kemampuan seseorang juga ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya orangnya itu emang udah mobil mewah tapi tetap mau ambil subsidi itu, emang nggak bisa dibiarin lagi ya Pak. Tapi mau gimana pun punya hak masing-masing. Iya, benar, hak masing-masing. Tergantung diri sendiri. Iya, tergantung, kecuali plat merah itu diharuskan diarahkan ke non subsidi BBK. Karena mohon maaf Pak, plat merah itu biasanya kenapa? Dari pemerintah emang nggak boleh ngisi. Nggak boleh ya? Berkategori non subsidi, berkategori non subsidi dia seharusnya ngisi. Pak, terus satu lagi Pak, maaf. Ini kalau dari solusi Bapak tadi, dari masalah-masalah ini, buat Bapak subsidi ini bakal terus bertahan atau malah BBM malah justru naik lagi? Ya kalau makin kesini sih ya ada bahan naik juga, dikarenakan tergantung minyak dunia. Kayak sekarang nih ada perperangan ini mempengaruhi juga. Ini kayak dibilang subsidi itu yang saya tahu nih ya, tapi nggak tahu juga dari pemerintah. Jadi subsidi itu kurang bayarnya itu ditalangin pemerintah. Jadi asli harganya itu bukan segitu sebenarnya itu. Jadi sebenarnya itu harga-harga ini tuh emang sudah dibantuin pemerintah ya? Udah dibantuin pemerintah. Berarti kalau menurut kami ya, pandangan kami, pemerintah ini udah membantu banget ya. Bahkan buat menjaga persatuan aja mereka sampai mau mengurangi harga. Udah nggak apa-apa, pemerintah yang tanggung gitu ya. Terkadang kayak masyarakat itu masalah ini nggak tahu. Jadi cuman beli di sana itu misalnya 7.000 ya 7.000, sebenarnya nggak segitu. Jadi Pak, kalau menurut Bapak nih, misalnya kayak bisa nggak kayak pemerintah atau SPBU itu kayak mengedukasi mereka ini, kalau misalnya ini tuh sebenarnya udah harga subsidi, kalau misalnya belum itu hasilnya lebih naik lagi. Jadi masyarakat tuh mengerti gitu. Bisa nggak Pak kayak gitu? Susah sih. Masyarakat itu bukan 1-2. Iya. Berarti emang pentingnya mempelajari edukasi itu ya Pak? Iya benar. Emang ya, jadi gini ya Pit ya, kalau misalnya di SPB itu hasilnya udah dibantu ya hasilnya dari pemerintah ya. Emang cuman kondisi zaman sekarang ini emang makin susah, jadi emang terpaksa harus dinaikkan. Ya semoga yang kayak sekarang nih program QR Code itu tepat sasaran. Jadi mereka bakal nge-scan dulu, habis itu dapat ya. Dari situ mobilnya layak ngisi apa tidak, itu kelihatan. Nanti kalau misalnya udah tertib gitu malah lebih jadi harmonis lagi nanti ya Pak. Itu harapannya seperti itu ya Pak ya. Kebanyakan kita sih pengennya yang isinya ya non subsidi kayak pertama ya lebih untungnya gede gitu. Kayak subsidi kan sebenarnya walaupun banyak yang isi juga keuntungannya kecil. Ya. Satu lagi Pak, harapan, pesan-pesan apa yang Bapak ingin sampaikan buat SPBU ini mengenai subsidi dan BBM ini, apa Pak harapannya? Harapan saya masih ya itu yang layaknya ngisi subsidi, ngisi ya kalau misalnya serasa mobilnya lebih bagus ya ngisi subsidi biar lebih tentram, lebih adil. Ya harapan kalau sendiri saya masih pengennya ngisi pertama semua. Biar makin untung ya Pak ya. Aduh. Gimana Pak? Pesan buat kamera? Udah cukup segitu. Oh udah segitu aja. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat apa Fit? Jadi kesimpulan itu ya tadi yang kayak diomongin oleh Pak Dede ya, kalau kita mampu buat beli yang kayak contohnya itu Pertamax ya kita beli Pertamax aja gitu, nggak usah harus yang pakai subsidi gitu aja sih. Betul banget ya. Jadi ya sesama orang manusia di negara Indonesia ini kita harus menyesuaikan dengan apa bidang kita, kemampuan kita ya. Kita jangan mengambil hak orang lain juga. Terus
kalau memang kita mampu untuk tidak bersubsidi itu juga bagus, karena kalau misalnya kita mengambil subsidi itu sama kita mengambil hak orang lain, dan itu akan muncul rasa ketidakadilan yang akan membuat sebuah ketidakharmonisan dan bisa saja menimbulkan konflik di Indonesia, bahkan buat perpecahan antar bangsa. Ya udah Pak, sekian dari kami. Maaf telah mengganggu waktunya Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke. Masih ya Pak udah Sama-sama. kami. Sama-sama. Oke. Masih. Masih.